yang dikasih dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita begitu sempurna. Sehingga hari ini kita memasuki minggu terakhir Desember 2020. Dan pastinya kita semakin siap menyongsong 2021 nanti. Dengan Tuhan Yesus yang dahsyat, yang senantiasa menyertai kita semua. Amin. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Thank you for your compassion. Setiap hari kami rasakan selalu baru di dalam hidup kami, Tuhan. Kami menyadari, Tuhan, betapa kami memerlukan Engkau di dalam hidup kami, Bapa. Kami hanya berserah kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih buat segalanya, Tuhan. Terima kasih buat kasih berkat-Mu, anugerah-Mu di dalam hidup kami, Bapa. Ajaib segala perbuatan-Mu, Tuhan, di dalam hidup kami, Tuhan. Bahkan sampai saat ini, Tuhan, Engkau masih bersama dengan kami, Tuhan. Kaulah kekuatan kami, tempat perlindungan kami, Bapa. Haleluya, Yesus, terima kasih. Dan saat ini, Tuhan, kami siap untuk memuji-muji nama-Mu yang kudus, Tuhan. Ini kami, Bapa. Engkau Tuhan yang hebat dan dahsyat dalam hidup kami. Great is our God. Hallelujah. Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
mari kita mendengarkan pesan pengembalaan. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Pada minggu ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2020, termasuk topik Demasayah yang terakhir yang kita mau bagikan. Dan setelah kita belajar banyak dari sejak awal, kenapa kita perlu Demasayah, bagaimana dia menggenapi janji atau nubuatan yang telah dilakukan beribu-ribu tahun. Dan juga kita melihat bagaimana dia bukan hanya sampai di hari Natal, tetapi dia menyelesaikannya sampai di kayu salib. Dan ada satu pesan lagi atau nubuatan yang perlu kita perhatikan yang belum digenapi, yaitu bahwa dia akan datang lagi. Jadi biarlah setiap kita boleh mempelajari, kita boleh mempercayai, dan kita boleh mempersiapkan diri. Karena selama kita masih diberi waktu oleh Tuhan, Tuhan mau kita gunakan untuk kepentingan kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Saat ini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, saat ini kami siap Tuhan. Biarlah hati kami siap Tuhan. Biarlah kami bersuka cita untuk meresponi firman Bapak. I surrender all to you. Lord, I call your name. I hear your voice searching for me. Lord, I
Nama-Mu Tuhan dimuliakan atas seluruh bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami siap Tuhan untuk menerima firman kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, salam dalam damai sejahtera Kristus. Dan saya rasa melalui kesempatan ini belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat untuk menyongsong tahun yang baru 2021. Doa saya kiranya damai sejahtera, sukacita Tuhan dan kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Semuanya terjadi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat dari Kelapa Gading, Basilea ya, BC My Church ya. Saat ini merupakan satu kehormatan kalau saya bisa kembali menyampaikan sharing firman Tuhan sedikit. Bekal firman Tuhan yang akan menjadi bekal bagi kita mengakhiri, menutup tahun 2020 ini dan menyongsong tahun yang baru. Karena kita percaya di setiap keadaan, setiap waktu, Yesus kita adalah Yesus yang Immanuel, yang menyertai kita, yang selalu ada bersama dengan kita. Sekalipun kita sampai saat ini ya, sudah berbulan-bulan, hampir 10 bulan mungkin ya, kita beribadah secara online seperti ini. Tapi satu hal yang tetap kita mengucap syukur, ini tetap bisa diadakan, semua karena kemurahan Tuhan. Ada teknologi seperti ini, berita firman Tuhan tidak bisa dibendung. Tetap firman Tuhan bisa diberitakan, bahkan melalui teknologi seperti ini firman Tuhan bisa sampai didengar, bukan hanya di dalam kotak gereja lokal saja, tetapi menembus kepada setiap kota, setiap pulau, setiap bangsa. Ya, itu satu hal yang kita patut ucapkan syukur. Tapi sekalipun kita tidak bertemu secara fisik, kita bisa lagi berpelukan, tidak bisa lagi kita bersalaman ya. Tapi tetap kita menjaga semuanya, karena apapun yang terjadi kita mau nama Tuhan selalu yang dipermuliakan ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pimpinan gereja di tempat ini menyampaikan satu tema yang luar biasa untuk Natal ya, The Messiah, Sang Mesias itu. Dan hari ini pun pembahasan firman Tuhan belum lepas dari tema Natal, yaitu Sang Mesias ya. Dan kita sudah tahu bersama bahwa Mesias itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Mashiach atau Mashiach, artinya yang diurapi. Dan dalam bahasa Yunani yaitu Krios, sehingga muncul kata Kristos. Jelaslah ini pribadi yang kita bahas dalam tema Natal tahun ini dan pada saat ini adalah menunjuk kepada Kristus Yesus, Tuhan kita adalah Sang Mesias itu, adalah yang diurapi itu ya. Itu yang menjadi iman kita. Orang-orang mungkin masih menantikan, beberapa kelompok masih menantikan Mesias, kedatangan Mesias yang pertama. Tapi kita mengucap syukur, Mesias yang diurapi itu yaitu Kristus Yesus Tuhan sudah hadir ke dalam dunia ini, kedatangan yang pertama sebagai manusia. Manusia yang bayi yang lemah, bayi yang kecil, bayi yang mungil lahir di Bethlehem. Yang kemarin ini kita peringati hari Natal, hari kelahirannya. Tetapi pada saat nanti kita menantikan satu kedatangan Mesias yang kedua. Kedatangan Kristus yang kedua tidak lagi sebagai bayi, tidak lagi sebagai manusia yang lemah, yang dalam ada merasakan kecapean, merasakan lapar, merasakan dahaga, bukan. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Dia akan datang untuk menghakimi bumi. Umat Tuhan di seluruh dunia merayakan Natal ya, kedatangan Yesus yang pertama dengan penuh sukacita ya. Saya percaya Bapak Ibu juga bersama dengan keluarga merayakan Natal ini dengan sukacita. Mungkin ada beberapa juga yang hanya merayakan berjauhan ya melalui online karena nggak boleh ada visit gitu ya, terhalang dengan masa pandemik seperti ini. Tetapi kita melihat bahwa semua orang berupaya untuk bisa merayakan Natal ini dengan hal-hal persiapan yang luar biasa ya. Acara Natal yang kemarin kita nikmati pasti itu juga dengan persiapan yang tidak hanya persiapan satu hari, tapi persiapan yang sudah lama untuk dipersiapkan sehingga kita bisa merayakan sama-sama Natal ya. Natal ada bukti Bapak Ibu sekalian, bukti bahwa Tuhan Yesus Sang Mesias itu sudah datang 2000 tahun lebih yang lalu ya. Dan menyatakan bahwa Mesias yang datang 2000 tahun yang lalu itu
akan datang kembali yang kedua kalinya. Nah, nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Kristus yang pertama sebagai manusia yang lahir dan mengerjakan pelayanannya sampai mati di kayu salib, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, semua, dan pencurahan Roh Kudus, semua sudah digenapi Bapak Ibu. Semua nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Kristus, Mesias itu yang pertama sudah digenapi. Hanya tinggal satu yang kita nantikan, yaitu penggenapan dari nubuatan bahwa Mesias, Sang Mesias, Kristus itu akan datang yang kedua kalinya. Kalau nubuatan yang pertama tentang kedatangan Yesus yang pertama sudah digenapi, saya yakin percaya hal yang pasti, hal yang akan terjadi pun, bahwa Yesus datang kedua kali itu sesuatu hal yang pasti akan terjadi. Kita melihat bahwa nubuatan tentang bahwa Mesias adalah keturunan Raja Daud, Yesaya 9 ayat 7, benar digenapi dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 31. Mika 5 ayat 2 mengatakan bahwa dia akan dilahirkan di Bethlehem, benar digenapi dalam Lukas 2 ayat 4 sampai 7. Yesaya 61 ayat 1 mengatakan dia seorang pemberita kabar baik, digenapi juga di dalam Lukas 4 ayat 43. Yesaya 53 ayat 3 juga mengatakan bahwa dia akan dihina dan dianggap tidak berarti, benar digenapi di dalam Matius 26 ayat 67 sampai 68, bahwa dia dihina, dianggap tidak berarti, ya, dianggap sebagai hukuman karena manusia, karena dosa, menanggung seluruh dosa umat manusia, saudara-saudara dan dosa saya. Zakaria juga, Zakaria 11 ayat 12 dan 13, bahwa dikatakan di situ akan dihianati demi 30 keping perak. Kita melihat firman Tuhan mencatat dalam Matius 26 ayat 67 dan 68. Hal yang sama sudah digenapi. Yesaya 53 ayat 6 dan 7 mengatakan dia diam saja seperti domba yang keluh, yang dibawa ke tempat sembil domba keluh, ya, yang tidak, ya, dia hanya diam saja. Demikian juga dia ketika divonis untuk hukuman mati bagi dia menanggung seluruh dosa manusia, dia tetap diam, ya. Kemudian Mazmur 34 ayat 20, dibunuh dan tidak ada satu tulang pun yang dipatahkan. Digenapi juga di dalam Yohanes 19 ayat 33 dan 36, dicatat semuanya bahwa tidak ada satu tulang pun dari Yesus pada saat dia disalibkan yang dipatahkan. Kemudian Yesaya 53 ayat 9 kembali berkata dikubur di pemakaman orang kaya. Ya, benar, itu terwujud, itu digenapi di dalam Matius 27 ayat 57 sampai 60 dan Matius 16 ayat 21 bahwa dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga, digenapi pada Matius 28 ayat 5 sampai 7. Jadi kita melihat satu rangkaian nubuatan tentang kedatangan Kristus, kehidupannya, pelayanannya sampai kematiannya itu sudah digenapi. Dan kita percaya kalau dia menyatakan bahwa firman Tuhan menyatakan Kristus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya sebagai raja di atas segala raja, sebagai Tuhan yang akan menghakimi seluruh muka bumi ini, maka itu pasti akan terjadi. Masalahnya adalah sudahkah kita sebagai orang percaya siap sedia? Bahkan ada satu lagu pujian yang mengatakan sudahkah kita siap sedia saat kita Yesus datang kembali yang kedua. Sudahkah kita siap sedia? Itu yang menjadi pertanyaan kita saat ini. Itu yang menjadi sesuatu hal awasan bagi kita. Iya ya, kalau Tuhan Yesus datang kedua kali dan itu pasti terjadi dan akan digenapi nubuatannya, apakah kita siap? Kedatangan Kristus yang kedua kali bisa sama-sama kita menyaksikannya, bagaimana dia datang di atas awan-awan yang luar biasa yang permai menjemput kita, orang-orang umat-umat pilihannya. Atau kedatangan Kristus secara pribadi, ya, menjemput kita secara pribadi. Kita dipanggil ke rumah Bapa saat kita mengalami sesuatu perjumpaan dengan Kristus. Kristus memanggil, udah selesai anakku, mari pulang ke rumah Bapakku, ke rumahku. Dan kita berjumpa bersama-sama, bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Tapi apakah kita siap? Apakah kita mendengar hal seperti itu saat Kristus datang menjemput kita secara pribadi? Oleh karena itu Bapak Ibu, mari persiapkan hati kita untuk kita menyambut kedatangan Kristus, Mesias yang kedua kalinya. Sekalipun kita tidak tahu yang pasti ya, kapan Yesus datang kembali, kapan Mesias akan datang kembali yang kedua. Tetapi mari kita tetap mempersiapkan hati kita. 1 Yohanes 2 ayat 28 mengatakan begini. Maka sekarang anak-anakku,
tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Untuk menyambut kedatangan Kristus, maka kita perlu Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri. Diri kita harus tinggal di dalam Kristus. Hal ini harus kita jalani bersama-sama ya. Selama proses kehidupan, selama hidup kita masih ada, selama nafas masih Tuhan berikan kepada kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Di tahun 2020 mengakhirinya, bahkan memulai tahun 2021, maka pastikan kehidupan kita tinggal di dalam Kristus. Ya. Dan untuk tinggal di dalam Kristus artinya apa sih? Kok kita harus tinggal di dalam Kristus saat kita menyambut kedatangan Kristus yang kedua? Yang pertama, tinggal di dalam Kristus. Mari kita tetap memiliki iman hanya kepada Yesus Kristus saja, Sang Mesias. Kenapa? Satu ayat, satu pertanyaan yang Tuhan berikan dalam ayat firman Tuhan di Lukas 18 ayat 8. Saat Yesus menyampaikan perumpamaan seorang wanita yang terus menerus memperkarakan perkaranya, mengadukan perkara kepada hakim untuk dibela. Dan akhirnya Tuhan menyatakan bahwa akhirnya hakim yang lalim itu aja mengabulkan permintaan dari seorang wanita ini, seorang janda ini. Dan Tuhan menutup di ayat yang ke-8 mengatakan begini, "Aku berkata kepadamu, iya, Yesus akan membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, apakah Ia mendapati iman di bumi?" Bapak Ibu, ternyata ini menjadi pertanyaan Yesus yang harus kita jawab. Kalau Yesus datang kembali yang kedua kalinya, Mesias itu datang sebagai raja di atas segala raja. Pertanyaan Yesus kembali disampaikan kepada kita, apakah kita siap? Apakah Tuhan mendapati iman di bumi ini? Nah Bapak Ibu, suatu pertanyaan ini adalah suatu pertanyaan bahwa apakah kita bisa menjawab kepada Tuhan saat ini? Tuhan, kalau Engkau datang kedua kalinya nih Tuhan, Engkau pasti mendapati iman di bumi ini. Aku tetap memiliki iman di dalam Engkau Tuhan. Nah, apakah kita berani menjamin seperti itu? Kenapa? Masa-masa akhir ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di awal tahun kita dimulai dengan pandemi COVID-19. Satu hal yang tidak pernah kita duga, satu hal surprise yang terjadi dalam kehidupan kita. Surprise yang mengagetkan, yang mengejutkan, yang membuat kita kayaknya, bisa terjadi ya seperti ini ya. Hal-hal yang tidak mengenakan, menimbulkan ketidaknyamanan bagi kehidupan kita. Dan hal ini terjadi kepada setiap orang saudara. Mau orang percaya kepada Kristus atau tidak, mau dia seorang hamba Tuhan atau tidak, mau dia seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh punya iman atau tidak, semua mengalami masa-masa ini, masa-masa pandemi COVID-19 di seluruh dunia, tidak hanya di kota Jakarta, di Indonesia, tapi di seluruh dunia mengalami hal seperti ini. Nah, kita mesti bertanya bahwa, mungkin kita bertanya, iman kita digoncangkan saat ini, diuji oleh Tuhan. Sungguhkah kita memiliki iman di dalam Kristus, bahwa kita tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali, bahwa Tuhan peduli, bahwa Tuhan mengasihi, bahwa Dia berkuasa, bahwa Dia punya sesuatu banyak hal yang membuat semua ini bisa diatasi. Apakah kita tetap memiliki percaya seperti itu? Apakah kita tetap memiliki percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan Yesus itu memiliki kuasa untuk melakukan mujizat yang luar biasa? Saudara, beberapa di antara kita ada yang kehilangan anggota keluarga kita di dalam masa-masa seperti ini. Ada yang mengalami kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami bisnis yang bangkrut mungkin. Banyak hal yang terjadi yang tidak terduga. Mungkin mulai timbul dalam hati kita bahwa, apakah Tuhan betul ya bisa melakukan mujizat? Kok tidak melenyapkan saja virus ini? Apakah Tuhan betul ya mengasihi saya? Apakah Tuhan betul ya inginnya memberkati saya? Apakah Tuhan betul ya peduli kepada saya? Banyak orang percaya saat ini digoncangkan imannya. Dan akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tapi syukur kepada Tuhan saudara, kalau saudara dan saya sampai saat ini masih
diberikan firman Tuhan, masih mendengarkan kabar baik ini, bahwa Kristus kita, Mesias itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang perkasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang mendampingi kita. Immanuel itu tetap menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu kita percaya bahwa iman ini harus ditujukan bahwa iya, saya memiliki iman kepada Kristus. Mari saudara, tunjukkan imanmu kepada banyak orang yang saat ini mulai ragu, yang saat ini mulai digoncangkan dan mulai bimbang. Benar gak sih Tuhan ada? Mari kita wujudkan di dalam perbuatan kita bahwa aku ini adalah orang percaya yang tetap kuat di dalam imanku, bahwa aku memiliki Yesus Kristus Tuhan, Sang Mesias itu yang terus mendamping aku, menguatkan aku. Memang aku melewati lembah kelam, memang aku melewati kesulitan, tetapi jaminan firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan selalu ada kekuatan yang baru. Bahwa Tuhan tidak memberikan segala sesuatu melebihi kekuatanku. Aku yakin dan percaya Dia akan menyediakan jalan keluar, Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Senantiasa Tuhan limpahkan hikmat-Nya kepada kita. Berbahagialah saudara dan saya yang mengandalkan Tuhan, yang tetap iman kita hanya bersandar kepada Yesus Kristus Tuhan, Sang Mesias itu, maka kita akan menikmati segalanya. Maka firman Tuhan, baiklah kita seperti yang firman Tuhan katakan dalam Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bagaimana kita dengan kita? Apakah kita bisa tetap, sekalipun saat ini mungkin kita rasa, aduh gak ada lagi dasar untuk berharap. Tapi kita mau tetap, aku tetap memiliki iman. Aku tetap memiliki percaya di dalam Kristus. Tetap berharap, tetap percaya. Pengharapan saudara dan saya di dalam Yesus Kristus Tuhan tidak pernah sia-sia, tidak pernah akan dikecewakan. Karena Kristus kita, Mesias itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang peduli, Allah yang menyertai, Allah yang memimpin, Allah yang membimbing, menopang, bahkan memegang tangan kehidupan kita. Dia tidak akan pernah melepaskan kita saat kita berkata, Tuhan, aku punya iman di dalam Engkau. Dan aku tahu dan aku percaya Allahku, Allah yang menyertai. Allahku, Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Allahku, Allah yang sumber pertolongan yang memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kehidupanku. Bagaimana iman kita dapat bertumbuh? Saudara, sudah jelas. Roma 10 ayat 17 berkata, firman kita, iman kita akan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mendengarkan akan firman Kristus, membaca firman Tuhan setiap hari. Terus kita ucapkan, dengarkan dengan telinga kita, iman kita akan bertumbuh. Terus renungkan, terus kita aplikasikan firman Tuhan. Maka saudara, dalam keadaan apapun, iman kita akan tetap bertumbuh dengan kuat. Dan bahkan kita akan melihat, wow, takjub. Sesuatu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, jalan keluar seperti itu Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Kita percaya bahwa di dalam segala hal Tuhan akan menolong kita. Penderitaan, kesulitan saudara adalah cara terbaik untuk Tuhan menguji dan menguatkan seseorang. Untuk mendidik, untuk mengokohkan seseorang. Pohon yang selalu diterpa dengan angin keras adalah pohon yang berakar dalam. Ya, saudara mau memiliki akar yang dalam? Saudara dan saya ingin memiliki iman yang kuat. Mari kita tidak menyerah di dalam kesulitan, tidak menyerah di dalam keadaan yang menggentarkan kita, karena kita tahu penderitaan, kesulitan yang Tuhan izinkan adalah hal yang baik untuk menguji iman kita menjadi murni, dan akhirnya kita memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Karena terpaan angin itu tidak meruntuhkan kita, karena kita tahu dasar kehidupan kita adalah firman Tuhan, firman Allah yang luar biasa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Sang Mesias yang luar biasa. Dan yang kedua, tinggal di dalam Kristus itu artinya mari kita mengenakan manusia yang baru. Karena Tuhan berkata di dalam Kristus, jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Mari tunjukkan bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Tanggalkan manusia lama kita, kenakan manusia baru kita. Saat kita tinggal di dalam Kristus, maka kita akan terus menerus mengalami proses pembaharuan, mengalami proses di mana kita dibaharui roh dan pikiran kita, sehingga sifat kita, tabiat kita, karakter kita akan menjadi seperti Kristus, diubahkan terus menerus menjadi seperti Kristus, mengalami perubahan di dalam dimensi roh dan pikiran. 3 Yohanes 1 ayat 11 mengatakan, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat,
melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Saudara, pada saat kita terus mengenakan manusia lama kita yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan kesombongan, penuh dengan iri hati, penuh dengan kedengkian, penuh dengan pesta pora, penuh dengan kemabukan, penuh dengan percabulan. Saudara, di sini dikatakan kalau perbuatan jahat itu kita kenakan, tidak pernah kita akan melihat Allah. Wow, mengerikan saudara. Oleh karena itu kalau saudara dan saya mau melihat kedatangan Kristus dan kita disambut sebagai umatnya, tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di dalam kemuliaannya, di dalam rumahnya, mari kita terapkan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita tetap tinggal mengenakan manusia baru karena kita tetap tinggal di dalam Kristus. Maka saudara, karakter Kristus akan terus timbul. Sehari demi sehari kita diperbaharui roh dan pikiran kita. Dan salah satu yang akan terjadi saat kita hidup dan tinggal di dalam Kristus, maka kita akan tinggal hidup di dalam kekudusan. Ibrani 12:14 juga ayat 14 juga mengatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dalam menantikan kedatangan Mesias yang kedua sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan yang akan menghakimi bumi ini, kalau kita mau berjumpa dengan Dia dan hidup bersama-sama dengan Tuhan, inilah yang perlu terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita hidup di dalam kekudusan. Dalam pergumulan orang percaya untuk memelihara kekudusan yang terus-menerus terjadi adalah dapat mengasihi dan membuang kebencian. Kesulitan kita dan menjadi pergumulan kita setiap waktu adalah bagaimana saya bisa minta Tuhan memberkati orang yang sudah mengutuk saya dan berdoa untuk setiap orang yang sudah menghina, mencaci saya. Karena Lukas 6 ayat 28 mengatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Wow, ternyata untuk menghasilkan karakter seperti Kristus tidak bisa tidak. Kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Karena bukan dengan kekuatan kita nggak mungkin bisa saudara untuk mengasihi orang yang sudah berdoa bagi orang yang membenci kita, yang mengutuk kita. Nggak mungkin bisa dengan kekuatan kita. Tetapi Tuhan memberikan rahasia kepada kita, tinggal di dalam Kristus. Maka kita akan menjaga kekudusan, menghilangkan rasa benci, kepahitan kepada orang. Sehingga apa? Sehingga karakter Kristus yang timbul. Dan kita dapat berdoa bagi orang yang sudah menghina kita, yang sudah benar-benar mengutuk kita. Kita bisa berdoa meminta berkat bagi mereka. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita hidup, kita tinggal di dalam Kristus. Maka kekuatan Kristus itulah yang memampukan kita, yang timbul dari kehidupan kita. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 10 berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Orang yang mengasihi sesamanya, bukti bahwa ia tinggal di dalam Kristus. Tidak mungkin seseorang mengasihi Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, tetapi kita membenci saudara yang ada bersama dengan kita. 1 Yohanes 4 ayat 20 menyatakan seperti itu. Waspada dengan kebencian yang semakin sering diumbar saat-saat ini. Waspada dengan kepahitan yang terus kita taruh dalam hati kita. Waspada saudara. Karena kalau tidak bereskan, kalau kita tidak menanggalkan itu dan mengenakan manusia baru, ditinggali dalam Kristus, jangan-jangan saat Mesias datang yang kedua kalinya, kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Kita dikatakan orang-orang yang tidak dapat melihat Tuhan. Karena tanpa kekudusan tidak mungkin orang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mungkin ya kita dapat melihat Tuhan. Tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Dengan menanggalkan manusia lama kita, kenakan manusia baru kita. Ada kepahitan, ada kegeraman, ada kedengkian, ada kemarahan, ada perselingkuhan, ada percabulan, ada sesuatu hal kemabukan, pesta pora, yang perbuatan daging, mari kita tanggalkan itu. Karena sesungguhnya saat Kristus hidup dalam kehidupan kita, hadir di dalam kehidupan kita, maka sehari demi sehari kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Roh dan pikiran kita diperbaharui sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Ya, jadi menantikan kedatangan Mesias yang kedua kali. Firman Tuhan mengatakan kita, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Memang kebanyakan orang akan menjadi dingin saat-saat ini. Orang mulai tidak peduli, orang mulai egois. Tapi kita melihat bahwa kita anak-anak Tuhan memiliki kasih yang tidak pernah habis. Karena kasih Tuhan, kasih Yesus mengalir dalam kehidupan kita terus menerus. Sehingga itu dapat dialirkan kepada orang-orang di sekitar kita saat kita tinggal di dalam Kristus. Dan sebagai penutup,
renungkanlah, apakah kita termasuk orang-orang yang tinggal dalam Kristus, Sang Mesias, ya, yang siap untuk datang ke dalam dunia ini untuk yang kedua kalinya. Apakah kita siap menyambutnya? Tetaplah tinggal dalam Kristus, maka iman kita dapat diwujudkan dalam tindakan kita. Bahwa kita adalah orang-orang percaya, umat yang siap menyambut kedatangannya. Dan siap untuk melepaskan segala manusia lama kita. Mengenakan manusia yang baru terus menerus. Sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Sang Mesias itu yang akan mengubah tubuh kita kepada tubuh kemuliaannya. Dan hidup bersama Kristus selama-lamanya. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, jadi kita mau meresponi firman Tuhan hari ini, bahwa kita siap menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita siap menyambut kedatangannya. Dengan apa? Dengan tinggal di dalam Kristus. Kita hidup bagi Tuhan. Kita hidup punya iman yang teguh di dalam Kristus. Dan kita hidup mengenakan manusia yang baru. Maka kita akan menjadi orang-orang umat Tuhan yang sangat bersukacita pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Maupun itu secara bersama-sama kita menyambut, ataupun secara pribadi Yesus mendatang kepada kita dan kita pulang ke rumah Bapa di surga. Penuh dengan sentosa, penuh dengan damai sejahtera. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Berdoa minta kekuatan Tuhan untuk kita dapat mengaplikasikan, menerapkan setiap firman Tuhan ini. Bukan dengan kekuatan kita, tapi Roh Kudus yang hidup dalam hidup kita memampukan kita untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Yesus Kristus, kami percaya Tuhan kepadamu, bahwa firman-Mu yang diberitakan kepada kami adalah sesuatu hal yang baik, yang selalu untuk menegur kami, menguatkan kami, meneguh kami, membentuk kami Tuhan. Dan saat ini kami mengucap syukur di hari minggu terakhir di tahun 2020 ini, kami masih tetap mendengar firman-Mu. Kami tetap dapat menerima kabar baik daripadamu yang memberikan awasan kepada kami bahwa Engkau Mesias akan datang kedua kalinya. Dan kami mau mempersiapkan hidup kami hari-hari ini untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kok tolong kami semua Tuhan, untuk kami dapat memiliki kekuatan yang luar biasa. Karakter-Mu tumbuh dalam kehidupan kami, diproses roh dan pikiran kami diperbaharui senantiasa hari demi hari. Dan kami juga boleh menanggalkan manusia lama kami. Kami mengenakan manusia baru di dalam Engkau. Karena kami mau hidup di dalam Engkau Kristus. Kami mau tidak mau hidup di luar Engkau. Kekuatan kami adalah Engkau Yesus. Kekuatan kami adalah di dalam Engkau Mesias. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau menguatkan setiap jemaat-Mu di Kelapa Gading ini Tuhan, Basilea Kelapa Gading ini. Kuatkan mereka, teguhkan mereka di dalam masa-masa sulit, masa-masa sukar yang mungkin tahun depan kami tetap akan mengalaminya. Tapi kami tahu persis, kami tidak menghadapi sendiri. Kekuatan Allah ada dalam kehidupan kami. Tangan-Mu memegang kami dan tidak pernah melepaskan kami. Hikmat-Mu Engkau berikan. Roh Kudus memampukan kami untuk melewati setiap masa, setiap kehidupan. Melihat Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan, nama-Mu yang dimasyurkan melalui kehidupan kami. Karena kami tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah atas kami. Berkati Gembala Sidang, Pastor Andri, Bu Cindy, berikan senantiasa kesehatan yang daripada-Mu. Seluruh keluarga ada di dalam naungan kuasa-Mu. Kesembuhan, kesehatan, kekuatan senantiasa Engkau anugerahkan. Senantiasa hikmat, pengertian yang baru, penyataan-penyataan yang baru daripada Tuhan Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Berdoa bagi seluruh tim pastoral, penggembalaan yang ada. Satukan hati mereka untuk terus bekerja, melakukan sesuatu karya yang agung bagi kemuliaan nama-Mu. Dan juga bagi jemaat-Mu Tuhan, Engkau juga memberkati apapun pergumulan mereka. Ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Engkaulah jalan keluar, Engkaulah yang kami andalkan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala syukur hanya bagi nama Tuhan. Engkau yang dipermuliakan. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Karena hidup kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini.
Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan kita juga mau percaya bahwa ada berkat yang selalu tersedia bagi kita anak-anaknya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kembali kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah kami boleh terus belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan bila kami semua umat Tuhan didapati menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang taat kepada kehendak Tuhan. Saat ini kami percaya ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami umat-Mu di mana setiap umat Tuhan berada. Kiranya Tuhan kami boleh mengalami akan berkat Tuhan yang besar di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dan kami akan melihat perjalanan hidup kami penuh dengan kemenangan karena penyertaan Tuhan. Saat ini umat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan, yang menjadi satu-satunya sumber berkat di dalam kehidupan kita. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Amin.